Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 10 ingin mempresentasikan hasil dari infografis yang bertemakan hoax dan hate speech. Pertama-tama perkenalkan, saya Siti Ayasa Fadil dari absen 39. Saya Rafa Jani Robri itu dari absen 33. Saya Farah Nafila dari absen 41. Saya Dayani Putriastuti dari absen 19. Saya Maria Raihul dari absen 26. Sebelumnya, mula-mula kita akan memberitahu definisi hoax dan hate speech. Apa sih definisi hoax dan hate speech? Definisi hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari berita ini adalah membuat masyarakat untuk merasa tidak nyaman dan kebingungan. Berita hate speech adalah ujaran kebencian, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh sesuatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, organ negara, agama, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah hoax data KPU hasil pemilu 2024 sudah jadi. Lalu kasus yang kedua adalah kasus hate speech, ujaran kebencian dan politik uang jadi ancaman terbesar pemilu. Alasannya adalah alasan yang pertama, alasan hoax. Alasan mengapa berita tersebut dikatakan hoax karena telah beredarnya video yang mengklaim bahwa hasil pemilu 2024 sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau disebut KPU. Alasan hate speech adalah mengapa berita tersebut dikatakan hate speech karena seharusnya pemilih diberi kebebasan untuk menentukan hak pilihannya berdasarkan pendiriannya, berdasarkan penilaian. Untuk pencegahan penyebaran dapat dicegah dari pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Untuk pencegahan dari pemerintah adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoax. Lalu, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Kemudian pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file. Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang etika digital, termasuk pentingnya membagikan informasi benar dan melakukan verifikasi keaslian informasi sebelum menyebarkan. Ini dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu. Untuk pencegahan dari masyarakat, apa yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus aktif dan ikut serta grup diskusi anti hoax. Kemudian masyarakat harus cermat alamat situs dan berhati-hati ketika ingin membagikannya. Lalu periksa fakta yang ada dan hati-hati dengan judul yang provokatif. Terakhir, pencegahan dari diri sendiri. Upaya pencegahan hoax untuk diri sendiri adalah dengan cara lihat sumber berita. Lalu jika hoax hindari, dibaca, dan lalu laporkan ke Kementerian Komunikasi. Kemudian membatasi diri dengan hal-hal yang tidak pasti. Solusi kasus hate speech, harusnya pemilih diberi kebebasan untuk menentukan hak pilih berdasarkan pendiriannya, berdasarkan penilaiannya. Bukan karena pengaruh ujian kebencian, akhirnya membenci salah satu pihak, salah satu calon, atau membenci salah satu partai dan terpaksa menjatuhkan pilihan ke yang lain. Jika ada calon legislatif yang terbukti menyebar ujaran kebencian di media sosial, maka akan dilarang kampanye di media sosial. Solusi kasus hoax, peran literasi digital serta kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum harus segera ditekan, yaitu salah satu dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye stop hoax kepada pemuda dan mahasiswa yang rentan terhadap maraknya kasus hoax ini, yang dimana seluruh media sosial mudah diakses oleh setiap orang untuk dapat dengan mudah mengakses informasi saat ini. Kemudian di sini ada kronologi dari berita hate speech dan hoax yang kami ambil. Yang pertama, kronologi berita hate speech. Ujaran kebencian dan politik uang menjadi ancaman utama dalam pemilu 2019. Menurut peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi atau SPD, Eri Kurniawan, ujaran kebencian dan politik uang berpotensi tinggi mengganggu pemilih dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu September lalu menjelaskan, menurut Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP, 90 kabupaten dan
kota masuk kategori rawan tinggi, ujaran kebencian di angka 17,5%. Untuk politik SARA, ada 424 kabupaten dan kota di angka 82,5% yang sedang rawan. Kemudian ada kronologi dari berita hoax. Beredar sebuah video yang mengklaim bahwa hasil pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Video tersebut disertai narasi. Faktanya, dilansir medcom.id, klaim yang menyebut bahwa hasil pemilu 2024 sudah disiapkan oleh KPU adalah salah. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa video viral tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada. Sementara itu, pemilu 2024 baru akan digelar pada Februari 2024 mendatang. Saat ini, KPU masih melakukan sejumlah tahapan menuju pemilu 2024. Sekian dari presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.